Assalamualaikum, jumpa lagi di channelnya Ranah Movie. Di video kali ini, saya Ardian akan membahas sebuah film produksi Marvel Studio yang berjudul Spider-Man No Way Home. Film ini disutradarai oleh Jon Watts dan dibintangi oleh Tom Holland, Zendaya, dan Jacob Batalon. Film ini mengisahkan kekacauan hidup Peter Parker yang identitas dirinya dibongkar oleh Mysterio sebelum tewas dalam pertarungan di London. Ditambah dengan pemberitaan harian The Daily Bugle yang menambah spekulasi dan memfitnah Peter Parker melakukan tindak kejahatan. Oke, kita akan saksikan bagaimana aksi dan solusi Peter Parker untuk menyelesaikan kekacauan yang terjadi pada dirinya beserta teman dan kerabat terdekatnya. Tapi sebelum itu, bantu like, komen, dan subscribe ya, biar channel ini lebih bersemangat lagi menerbitkan alur cerita film menarik lainnya. Oke, let's go. Berita kematian Mysterio tersebar luas. Mysterio sempat membuka identitas Spider-Man sebelum kematiannya di London. Ditambah lagi dengan berita The Daily Bugle yang mengatakan Spider-Man adalah pembunuh dan mencap Spider-Man adalah sebuah ancaman. Peter pun melihat MJ, pacarnya, dikerumuni massa. MJ pun langsung dibawa Peter ke tempat kontrakan bibinya yaitu May. Sesampai di tempat May, mereka masih melihat berita live di TV yang meliput secara langsung tempat tinggal May yang barusan didatangi Peter. Peter serta temannya MJ dan Ned dan juga Bibi May dibawa ke kantor polisi untuk disidik. Mereka ditemani oleh seorang pengacara. Berkat bantuan pengacara itu, Peter pun bebas dari semua tuduhan dan dilepaskan. Well, I have some good news, Peter. Oh my God, Mr. Murdoch, thank you. That's amazing. I don't believe any of the charges against you. Dan tiba-tiba, sebuah batu mendarat dan ditangkap tanpa melihat oleh pengacara itu. Melihat ancaman belum berhenti, Bibi May memutuskan untuk pindah kontrakan. Welcome to the spiritual oasis. Robot Peter pun aktif seperti biasa. Peter juga tampak merapihkan mesin komputernya yang beberapa hari ini tidak difungsikan. Berangkat ke kampusnya, wartawan media masih hangat meliput berita bahwasanya Spider-Man adalah Peter Parker. Peter masih merasa canggung dengan rahasia dirinya yang diketahui massa. Merasa nyaman mengobrol di puncak kampus, Peter, MJ, dan Ned membahas impian mereka untuk menyambung kuliah di MIT. Mereka pun sepakat untuk selalu kompak. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Surat dari perguruan MIT sudah sampai ke tangan Peter. Peter pun menuju ke tempat kerja MJ untuk membuka surat mereka. Ya, ternyata MIT tidak menerima mereka. Peter merasa ini sangat tidak adil. Tiba-tiba Peter melihat boneka yang tergantung yang mengingatkan Peter kepada temannya yaitu Dr. Strange yang pernah sama-sama berjuang melawan Thanos. Wait, I thought maybe you could go back in time and make it so that he never did. Her life got screwed up and... Peter meminta tolong kepada Dr. Strange untuk membuat orang-orang lupa bahwa dirinya adalah Spider-Man. Awalnya menolak dan akhirnya Dr. Strange bersedia membantu Peter. Mantra pun mulai dibacakan Dr. Strange. Beberapa kali Peter meminta mantranya dirubah karena merasa tidak siap untuk dilupakan oleh orang-orang terdekat. Dan akhirnya Dr. Strange tidak bisa mengendalikan kekuatan mantranya yang berakibat terbukanya batas lintas semesta dan membuat sebagian pihak dari semesta lain untuk masuk ke semesta yang saat ini dihuni oleh Peter. Dr. Strange pun kesal pada Peter. Sekarang Peter mencoba cara lain yaitu ingin menjumpai pihak MIT untuk diajak mediasi perihal kuliah mereka. Informasi didapat bahwa pihak MIT sekarang lagi menuju bandara. Peter pun bergegas untuk mencarinya dan pihak MIT pun berhasil dijumpainya. Di saat lagi mediasi di jalan, tiba-tiba sinyal pendengaran Peter pun menangkap sesuatu hal buruk yang akan terjadi. Ya, tamu tak diundang pun datang. Dia adalah Dr. Octopus dari semesta lain yang datang ingin mencari Peter Parker yang dia kenal dulu. Untuk balas dendam atas kekalahan sewaktu bertarung dulu. Hello, Peter. Do I know you?
What have you done with my machine? Sementara Peter yang ini tidak kenal dengan Dokter Octopus tersebut. Pertarungan mereka pun terjadi. You think your fancy new suit's gonna save you? Peter tampak kewalahan melawan tangan besi Octopus. Saat ini Octopus tahu Peter memiliki kekuatan nanoteknologi. detected. You're not Peter Parker. I am so confused right now. You don't listen to him, you listen to me. Peter dengan teknologinya bisa menyadap sistem kerja mesin milik Octopus dan mampu mengendalikannya. Dan Peter pun berhasil menyelamatkan pihak MIT tersebut. Akan tetapi, tiba-tiba musuh pun masih ada yang datang menyerang Peter, dan di saat yang tepat Dr. Strange pun membawa Peter ke ruangan tahanan milik Dr. Strange dan mengurung Dr. Octo. Dr. Strange memberitahu Peter bahwa ada beberapa musuh Peter dari semesta lain yang sudah masuk ke semesta saat ini, yang harus ditangkap dan dikembalikan ke semesta mereka masing-masing. Untuk menjalankan aksinya, Peter meminta bantuan temannya yaitu MJ dan Ned. MJ dan Ned pun dibawa ke ruang rahasia milik Dr. Strange. Peter pun mengenalkan teman-temannya kepada Dr. Octo dan kepada si kadal lendir alias Lizard itu. Peter dan teman-temannya mendapat informasi bahwa ada gangguan di fasilitas militer di luar kota. Peter segera menuju ke tempat TKP untuk mencari tahu penyebab gangguan tersebut. Ternyata ini ulahnya si Electro. Electro ini adalah musuh Peter juga di semesta lainnya. Di saat pertarungan itu, si Marco manusia pasir pun muncul. Where'd Marco? You remember? But first, can you help me stop this guy? Okay. I'm Peter, but I'm not your Peter. What do you mean you're not my Peter? Got him! Got him! Different Peter. Weird. Thanks. Easy, buddy. I like it. This is gonna sound really crazy, but this isn't your universe. Peter menjelaskan kepada mereka bahwa semesta ini bukan tempat mereka. Si Electro dikirim Peter ke tahanan Dr. Strange. Marco mengira Peter membunuh Electro. Marco pun berusaha menyiram Peter. Tidak mengundur waktu, Peter lanjut mengurung Marco di tahanan yang sama. Di tahanan ini sudah berkumpul 4 orang musuh-musuh Peter dari alam semesta lain. Mereka saling membicarakan di saat bertempur melawan Spider-Man alias Peter sewaktu dulu. Aksi Peter pun berlanjut dan terus mencari musuh-musuh lain yang sudah berhasil masuk ke semesta saat ini. Ya, ternyata si Goblin pun masuk ke semesta ini, yang pastinya menambah keseruan cerita kita saat ini. Tiba-tiba, Peter mendapat telepon dari MJ, mengatakan bahwa ada seorang musuh saat ini lagi bersama May, bibinya. This is my nephew. I saw Spider-Man in an ad for this place. And I thought he could help me. But you're not him. Goblin atau Dr. Norman mengatakan dia melihat papan iklan Spider-Man
Dia berpikir bisa minta bantuan kepada Spider-Man itu, dan ternyata Peter yang saat ini bukanlah yang dimaksud Dr. Norman itu. Sementara itu, media The Daily Bugle terus memata-matai Peter dan berusaha mendapatkan informasi terbaru seputar Peter. Peter berhasil membujuk Dr. Norman untuk mau dibawa ke tahanan Dr. Strange untuk diobati bersama teman-teman lainnya. Guys, this is Mr. Osborn. Hey, it's Doctor. This is Ned and MJ. Mary Jane. Osborne? Octavius, what happened to you? What happened to... You died. Norman. What do you mean? Di sini Dr. Norman melihat Dr. Octo dan mereka saling mendengar kabar kematian mereka masing-masing saat bertempur melawan Spider-Man di waktu dulu. Marco dan Max pun membenarkan berita itu. Dan tak lama kemudian Dr. Strange pun muncul dan langsung mengurung Norman di dalam tahanannya. Dr. Strange datang dengan membawa sebuah alat yang bisa mengembalikan musuh-musuh itu ke alam semesta mereka lagi. Peter di sini tampak kurang setuju karena akan ada yang meninggal di antara mereka. Peter ingin mengobati mereka terlebih dahulu. Tanpa pikir panjang, Peter pun merebut alat itu dari Dr. Strange. Dr. Strange pun berusaha mengambilnya kembali. Don't. Give me the box. Further east. To my right behind. Not much along the curve. Over, Parker. Hey, Strange. You know what's cooler than that? Wait a minute. Is that an object? Ow. Math. Don't do this. I'm sorry, sir, but... Akhirnya Peter berhasil membawa alat itu dan sebuah cincin sihir milik Dr. Strange. Peter pun terpaksa mengikat Dr. Strange dengan jaring laba-labanya supaya tidak mengganggu dia dalam proses pengobatan. Peter meminta bantuan MJ dan Ned untuk menjaga alat dan cincin milik Strange selama proses pengobatan berlangsung. Pengobatan itu akan dilakukan Peter di kontrakan bibinya May. Oh, sorry. I can feel it. That weird energy. What the hell? It can analyze, design, construct, basically... Dr. Octo tidak yakin Peter bisa mengobati mereka, dan si kadal lendir pun sementara ini tidak mau turun dari mobil itu. Proses pengobatan pun dimulai dari Dr. Octo. Peter dibantu Dr. Norman untuk mempelajari cara kerja chip mesin Dr. Octo. Peter berusaha merubah program chipnya dan akhirnya berhasil. Chip yang sudah diperbaiki itu dipasangkan kembali ke Dr. Octo. Setelah terpasang, Octo tiba-tiba off. Still. Don't you dare! It'll work, have faith. Says the reckless fool who turned himself into a monster. I swear, when I get out of this, we're gonna rip you a new town. Suasana pun menjadi tegang. Dan tiba-tiba, Dr. Octavius. It's so quiet. Dr. Octo pun menjadi sangat tenang. Octo berterima kasih kepada Peter yang telah mengobatinya. Octo pun dengan senang hati memperbaiki custom Peter dengan program mesin barunya. Octo kembali mengucapkan rasa syukurnya dan terima kasihnya kepada Peter. Pengobatan pun berlanjut. Kali ini Peter mengobati si Max Electro dan masih dibantu oleh Dr. Norman yang sekali-kali ditemani oleh Octo. It just goes right here. Okay, I gotta go. I'll be back. Sementara si botak J. Jonah dari media The Daily Bugle sudah merapat di luar apartemen. Hal ini diperhatikan oleh si kadal lender dari dalam mobil. Sekarang indera keenam Peter tiba-tiba merasakan ada hal yang mencurigakan. Peter mulai memberi warning kepada May untuk berhati-hati. Kecurigaan Peter mengarah ke Norman yang biasa disebut Goblin. Ada sesuatu yang akan dilakukan Norman. Ternyata Norman belum siap untuk diobati, yang mana pengobatan itu akan menghilangkan kekuatannya.
Norman mempengaruhi pikiran yang lainnya dengan mengatakan ini semua bukanlah sebuah kutukan, melainkan ini adalah sebuah kelebihan mereka. Melihat kejadian yang tak terduga ini, Peter menyuruh May untuk lari dan membawa alat-alat mesinnya. Oh my God. What have you done? Si botak J. Jonah pun melihat semua kejadian itu. Si kadal lendir pun mulai keluar yang pastinya dia akan ikut Bertie dalam keributan yang amat kacau ini. Pesawat mencoba mengambil gambar dan meliput kejadian dari sudut pandang yang pas. Benar sekali, si kadal lendir pun tak ketinggalan berparti. Your weakness, Peter, is for that. Coleman was right. He got it from you. Semua rencana Peter gagal. Kekacauan dan keributan pun tak bisa dihindari. Tragedi ini membuat Peter harus kehilangan bibi May-nya. Kejadian ini betul-betul di luar dugaan Peter. Aparat kepolisian pun berdatangan. Si Happy pun merasa sangat terpukul dan bersedih dengan meninggalnya May. Botak J. Jonah pun memberitakan kejadian ini yang pastinya tetap menjelekkan Peter. MJ dan Ned masih menunggu berita Peter. Cincin Dr. Strange yang dipakai Ned tanpa sengaja bisa digunakan Ned. I just wish we could see him. Ned ingin melihat Peter pakai cincin itu, dan ternyata yang datang si Peter Parker dari semesta lain. Peter. Yeah, it has to be. Peter! 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 Who are you? I'm Peter Parker. That's not possible. I'm Spider-Man. Prove it. Prove what? That you're Peter Parker. I don't carry an ID. Ned mencoba lagi untuk melihat Peter komputer, tapi yang datang adalah Peter dari semesta yang lain juga. Hope it's okay. I just came through this, You're Peter. yeah. Mereka sama-sama membuktikan bahwa mereka adalah Spider-Man dari semesta yang lain. Melihat mereka juga Spider-Man, maka MJ dan Ned mengajak mereka untuk membantu Peter komputer untuk menyelesaikan misinya. MJ pun mengasih tahu kepada Peter komputer bahwa dia punya dua teman baru yang juga Spider-Man yang bersedia membantu Peter dalam menyelesaikan misi ini. Dua Peter ini pun mencoba untuk memberikan semangat kepada Peter komputer bahwa mereka juga pernah mengalami hal yang It demikian. was my fault. I lost Gwen. She was my MJ. Oke, lanjut. Sekarang 3 Peter ditambah MJ dan Ned, mereka bersatu untuk menyelesaikan misi Peter komputer. Sekarang mereka kembali meracik ramuan dan obat-obatan yang nantinya akan dipakai untuk mengobati musuh-musuh Spider-Man. 3 Peter membawa alat Dr. Strange untuk mengundang para musuh untuk datang. Persiapan mereka pun matang. 3 Peter mulai merasa bahwa musuh sudah mulai datang. Alat pemancing itu pun diberikan ke MJ untuk diamankan. Dan 3 Peter pun beraksi. Peter. Ya, si Marco pun akhirnya berhasil juga diobati. 3 Peter pun lanjut dengan aksinya. We gotta do this up close. Peter 2,
They're mine. No. Get off me. Aksi tiga Peter ini dibantu oleh Dr. Octo yang telah dahulu diobatin. Si Max, Electro, dan si Kadal Lendir alias Lizard pun telah berhasil diobati. Peter 2 dan Peter 3 sekarang berjumpa dengan musuh lama mereka. Mereka yang sudah diobatin sudah bisa merasakan ketenangan jiwa. Di saat itu, Dr. Strange pun datang mendekati MJ dan Ned. Ned menjelaskan bahwasanya rencana Peter berhasil. Dan tiba-tiba Dr. Strange pun sekarang mencoba memanfaatkan mantranya untuk menutup lintas batas semesta yang masih terbuka, yang mengundang orang-orang yang kenal dengan Peter untuk masuk ke semesta saat ini. Peter 2 dan Peter 3 melihat pertarungan Peter komputer dengan Goblin. Peter pun mendekat. Dengan sigap, Peter 3 menahan serangan Peter komputer terhadap Goblin yang rencana awal akan mengobati dan bukan membunuh. What have I done? Dr. Strange sedari tadi menahan orang-orang yang mau datang dari semesta lain. Tetapi mereka semakin banyak. Dan Dr. Strange pun tak sanggup menahannya. Pilihan terberat yang harus dipilih Peter adalah membuat mereka lupa terhadap Peter. Dan ini tanpa terkecuali dengan orang-orang terdekat pun. Ini dilakukan Peter demi keselamatan alam semesta saat ini. Satu persatu mereka menghilang dan kembali ke alam semestanya. Esok paginya, My name is Peter Parker. Can I help you? I'd like a coffee. Peter memandangi mereka yang dulu pernah menjadi teman yang sangat dekat yang sekarang tidak ingat sama sekali sama Peter. Peter Parker? Peter Parker? What I was... You okay? Doesn't really hurt anymore. Is there anything else? Thank you. No. No problem. Peter mencoba membuat MJ ingat, tetapi semua itu sia-sia. Tampak di makam Bibi May, Happy pun tidak mengenal Peter lagi. How'd you know her? Through Spider-Man. You? Same. Sekarang Peter menjalani hidupnya sebatang kara dengan rutinitasnya sebagai Spider-Man. Oke, terima kasih ya bagi teman-teman yang sudah menonton alur ceritanya sampai habis. Bantu dukung channel kita ya dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih.